Shalom dan selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga secara online saat ini. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa sukacita bagi kita sekalian. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan yang hadir dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Angkatlah pujian untuk segala karya-Nya yang besar. Tunduklah dalam doa bersamanya dalam tiap pergumulan yang tengah kita alami. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membuka diri atas setiap permohonan doa kami. Tiada pernah terlambat pertolongan Tuhan hadir bagi kami. Kiranya semua kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan ini semakin menguatkan iman kami senantiasa. Berkatilah kami dalam ibadah ini sebagai tanda kesungguhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur, yaitu terambil dari Amsal 6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Yang menyatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Demikian mazmur pujian bagi kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 441 bait yang pertama. Ku ingin menyerahkan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pelayanan sabda, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terangilah kehidupan kami melalui sabda-Mu, sabda-Mu yang kudus, dan kiranya melalui firman-Mu hidup kami dapat diarahkan
untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik. Bimbinglah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami dan menerima kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Dalam kasih Kristus sebagai firman Allah yang hidup, kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, yang menyatakan demikian. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita membaca sabda Tuhan dari Amsal 20 ayat 4 dan ayatnya yang kelima dengan tema jangan malas agar rencana hidup terwujud. Kalau kita membaca Amsal, kitab Amsal, tentu kita langsung pikiran kita tertuju kepada Salomo, di mana Salomo ini terkenal akan hikmatnya. Karena itulah yang diperlukan sehingga ketika Tuhan Allah memberikan tawaran apa yang diminta oleh engkau Salomo, maka Salomo itu dia menginginkan yaitu hati yang penuh hikmat, hati pikiran yang penuh dengan pengertian, karena dia sebagai raja harus menaungi akan umatnya, yaitu umat Tuhan sendiri, supaya di dalam pemerintahnya sebagai raja dia penuh dengan kebijaksanaan, sehingga hati yang penuh dengan hikmat diperlukan. Dengan demikian hikmat itu merupakan respon seseorang yang bisa merespon terhadap setiap masalah. Tentunya masalah kehidupan manusia, baik secara insani maupun juga secara batinia. Salomo juga memerlukan satu pengertian sehingga dia bisa memahami masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu, khususnya kepada umat Tuhan, kepada rakyat yang dipimpinnya sebagai raja. Amsal merupakan pepatah atau peribahasa, merupakan ucapan-ucapan hikmat dari orang-orang bijak, dan yang terkenal itu adalah Salomo. Dan banyak hal-hal perumpamaan-perumpamaan ataupun juga metafora yang perlu bagi orang-orang lain kadang-kadang juga memerlukan pemikiran untuk mengartikannya. Sehingga dengan demikian
maka perumpamaan ataupun hal-hal yang secara metafora itu bisa dimengerti dan dipahami. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagaimana kehidupan manusia yang terdiri dari jasmania dan rohania, maka kita bisa melihat pada ayatnya yang keempat, di mana pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Kalau kita melihat membaca pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Nah, ini kita perlu sekali memahaminya. Kalau di Indonesia, Jawa, Pulau Jawa, dingin bisa berarti hujan-hujan. Tapi petani di sini harus semangat. Dia harus keluar untuk membajak sawah. Jadi dengan demikian, kalau si pemalas ini dikatakan pada ayat yang keempat, pada musim dingin dia tidak membajak, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu ketika dia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi logikanya ya otomatis. Kalau tidak menanam, bagaimana dia bisa menuai akan hasilnya? Dengan demikian apa yang terjadi, saudara-saudara? Apabila kebutuhan pokok daripada manusia tidak terpenuhi, ya, tentu tidak ada apa-apa yang harus dimakan. Dan bukan sekedar itu aja, akibat kepada keluarga, kepada orang lain, ya, kalau tidak bekerja, banyak juga keluarga-keluarga kalau mempunyai anak yang tidak bekerja, ya, dia senantiasa bisa membuat satu hal yang memberatkan, menjadi beban bagi keluarga. Kalau tidak bekerja juga mungkin di dalam komunitas-komunitas, ya, di samping keluarga menjadi beban, dalam komunitas dia juga tidak bisa memberikan satu masukan, tidak bisa bekerja sama, sehingga dengan demikian dalam komunitas-komunitas itu dia bisa tersisihkan. Oleh karena itu, sebagaimana juga tadi ketika kita membaca Mazmur pasal 6, maka pemalas ini harus dianjurkan untuk belajar kepada semut. Semut itu secara naluri dia bisa belajar pada alam. Dia bisa mengetahui musim-musim bagaimana dia itu harus mencari makan, harus berkembang biak, dan juga bagaimana dia bisa menyimpan makanannya sehingga tepat pada musim yang tidak mungkin dia sudah mempunyai persediaan. Sehingga dikatakan pada Amsal 6 supaya belajar pada semut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di samping kehidupan insani seseorang ini harus betul-betul dipikirkan dengan baik. Karena sebagai manusia mempunyai pola pikir untuk kehidupan insani yang pertama. Yang kedua adalah kehidupan akan batiniah atau jiwa atau rohnya. Ini kita bisa membaca pada ayatnya yang kelima. Dikatakan di sana, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Hati ini bisa mengeluarkan sesuatu aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang baik. Tapi kita mengetahui bahwa hati ini satu.
Ada juga yang mengatakan nas firman Tuhan, jagalah hatimu. Berbicara tentang nurani. Karena dari situlah terpancar aliran-aliran air kehidupan. Nah, itu asalnya dari dalam hati. Dan dikatakan di sini orang yang pandai tahu bagaimana dia itu menimba apa yang keluar dari dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan manusia tentunya harus berimbang antara jasmania dan yang rohania. Kalau kita ini hanya fokus kepada hal-hal yang jasmania, maka sebagai manusia yang mempunyai hati nurani, maka dia tidak bisa mempunyai suatu kehidupan, yaitu mewujudkan akan rencana-rencana yang baik yang dari dalam hatinya. Jikalau orang itu hanya sekedar fokus kepada masalah-masalah rohani saja, tetapi dia juga mengabaikan hal-hal yang insani, maka itu terjadi juga tidak baik adanya. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pola pikir manusia harusnya memikirkan hal yang jasmania dan yang rohania, supaya rencana hidup agar terwujud. Dengan demikian dikatakan jangan malas. Oleh karena itu kita harus belajar. Kita memerlukan kepandaian, belajar dan belajar. Ketika kita pandai, kita harus cerdas. Pikirannya harus cerdas. Dan juga yang ketiga, di samping kepandaian, kecerdasan pun ada dua hal, di mana sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-19. Kecerdasan ini juga dimiliki oleh orang-orang secara universal, dan di sini dititik beratkan kepada dikatakan yaitu hikmat dunia. 1 Korintus 9 ayat 19 dikatakan bahwa hikmat dunia yang dimiliki oleh manusia itu di hadapan Allah merupakan satu kebodohan. Dan Allah itu akan menangkap orang-orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Pada era modern sekarang ini, era digital, ya, banyak sekali kemajuan teknologi, kecerdasan makin bertambah-tambah. Kalau kurang ditambahi dengan kecerdasan buatan, luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Lukas 16 ayat 8 bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kalau kita mengakui anak-anak terang, anak-anak Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik dari sesamanya. Lalu bagaimana kalau seandainya orang-orang anak-anak terang ini lebih rendah kecerdikannya daripada anak-anak dunia? Kita akan belajar, ya, tetap harus belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius 10 ayat 16, ketika Yesus mengutus akan murid-muridnya, diutus seperti domba pergi di tengah-tengah serigala. Secara manusia
domba yang di tengah-tengah serigala itu adalah satu kebodohan, hal yang konyol. Tetapi kita bisa melihat bukan pada sampai di situ perkataan Tuhan Yesus, tetapi hendaklah engkau cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular. Kenapa seperti ular? Ya, ular itu mengetahui, kita mengetahui ular di Taman Eden itu, ya, banyak juga cerita-cerita yang orang mengatakan Lucifer ataupun juga dikatakan ular tua itu, ya, kecerdikannya itu luar biasa. Artinya apa? Artinya dia tahu akan firman Tuhan, ya, karena dia itu ada di samping Allah di surga, mengetahui pikiran Allah, mengetahui firman Allah, sehingga ular ini begitu cerdik. Nah, di sini cerdik seperti ular yang mengetahui banyak akan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak jauh-jauh, sangat sederhana. Alkitab bisa kita baca, dan di situ dikatakan, ya, supaya kita itu jangan, ya, sesuai saja dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, jangan menyimpang yang lain-lain. Nah, itulah firman Allah harus diketahui. Seperti ular yang cerdik, kita harus cerdik juga. Tahu banyak, belajar banyak akan firman Allah. Ular itu tahu banyak tentang firman Allah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan cerdik seperti ular harus tulus seperti merpati. Apa artinya tulus seperti merpati? Tahu banyak akan firman, tahu beribadah, rajin, ya. Tetapi harus tulus seperti merpati. Artinya harus jujur. Jujur terhadap firman Tuhan. Kalau kita beribadah, tidak ada motif-motif yang lain. Kita beribadah atau melayani Tuhan pun tidak ada motivasi. Mungkin, ya, kalau di sebelah itu mereka hitung-hitung dengan PK. Persembahan kasihnya gimana? Melayani ini membutuhkan pikiran yang benar dan baik. Terus berapa transportnya? Nah, inilah yang dikatakan dia itu tidak tulus. Datang ke gereja, waduh, yang khotbah ini Pak Herson, wah, orangnya kan nggak gitu, banyak ngomong. Nah, itulah yang dikatakan. Berarti pendengar itu tidak tulus datang mendengarkan firman Tuhan. Ya, yakin Tuhan berbicara untuk apa yang aku dapat bagi dirinya pribadi. Itulah artinya tulus. Cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Dengan demikian, saudara-saudara yang kasih, mari kita mengasah, terus banyak belajar supaya kita pandai, supaya kita cerdas, supaya kita cerdik, kita tidak bermalas-malasan, sehingga dengan demikian maka dikatakan kalau kita tidak malas, supaya rencana kehidupan kita ini bisa terwujud. Tetapi kecerdikan, kecerdasan, kepandaian ini harus berdasarkan akan firman Tuhan. Kalau tidak, kita bisa belajar dari Salomo yang terkenal akan hikmatnya, tetapi pada masa tuanya hikmatnya itu justru dipakai untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan
maka Tuhan akan memecahkan kerajaannya. Dengan demikian, kecerdasan kita harus untuk hal-hal yang positif, sesuai dengan firman Tuhan, dan harus kita lakukan tanpa motivasi pribadi, harus kita lakukan dengan jujur. Dan semoga kita mendapatkan akan hikmat. Kita harus terus-menerus beraktivitas dalam masa-masa pandemi ini, ya, supaya Tuhan memberikan hikmat bagaimana bisa mengerti, bagaimana bisa merespon tiap masalah, bagaimana bisa memahami setiap masalah kehidupan. Karena hikmat dunia dan hikmat yang dari Tuhan itu ada bedanya. Kalau kita membaca pada pasal 8 ayat 23, ya, di sana dikatakan hikmat itu sudah ada. Dia sudah tersedia sebelum bumi ini ada, sebelum ciptaan ada. Dan itulah hikmat yang sejati daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespon akan sabda Tuhan dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Nyatalah rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, umat-Mu mengucapkan syukur akan kasih karunia yang Kau berikan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur karena Roh-Mu Tuhan senantiasa mau mengajar kepada umat-Mu, mengingatkan akan firman Yesus Kristus, dan senantiasa melindungi kami, membentengi kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Untuk itu kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Dengan demikian sebagai orang ketebusan daripada Yesus Kristus, sebagai umat-Mu yang Kau selamatkan dengan darah Sang Penebus, kami berdoa
karena kami masih tinggal di dalam dunia ini. Sebagaimana murid-murid-Mu mengutus di tengah-tengah serigala, biarlah umat-Mu ini juga boleh belajar di dalam segala permasalahan kehidupan, supaya kami bisa menempatkan diri, bisa memilah-milah, bisa mengerti, bisa menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kami. Dengan demikian, oleh karena hikmat yang daripada Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dengan demikian, upaya Tuhan, utusan yang Kau sudah tetapkan di dalam pelayanan pengabaran Injil, melalui gereja Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, baik itu yang mengambil dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah di gereja, bahkan pada saat-saat ini ibadah secara online di rumah-rumah. Setiap upaya pelayanan persekutuan ini Tuhan, biarlah Engkau berkati, sehingga berkat Tuhan yang kami yakini, imani, itu boleh terwujud di dalam pelayanan kasih dan menjadi satu kesaksian kehidupan kami sebagai umat ketebusan-Mu. Kami teringat juga saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah-rumah sakit, mungkin juga karena sakit pembawaan ataupun juga karena virus, bahkan juga keluarga boleh meninggalkan dunia karena Engkau panggil, karena virus, bahkan juga yang sedang di dalam pengobatan. Tuhan, tolonglah beri kekuatan iman, supaya dengan demikian bisa mengatasi permasalahan kehidupan insan ini. Karena pertolongan kami dan harapan kami hanyalah kepada Tuhan dan Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, dalam pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, oleh Bapak Presiden sampai pejabat-pejabat di daerah, ataupun juga untuk Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Tuhan, berilah kekuatan dan hikmat Tuhan, karena kami percaya pemerintah kami itu adalah Engkau juga yang menentukan. Berilah hikmat Tuhan, supaya kami juga boleh menikmati dengan pemerintahan yang baik, sekalipun juga banyak masalah, banyak tantangan, banyak rongrongan yang menjatuhkan, tapi kami percaya bahwa segala kuasa itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan memberkati pemerintahan kami ini, supaya mereka bisa memerintah dengan baik, penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga tolong supaya juga segala orang yang dipakai oleh kuasa-kuasa jahat untuk merongrong, untuk memperkeruh pemerintahan kami, biar di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon supaya Engkau kuasai mereka, sehingga mereka tidak dapat melawan dan melakukan kejahatannya. Bapa, dengan demikian seluruh kehidupan daripada umat-Mu kami percayakan dan kami pertaruhkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang sudah boleh mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, apa yang kami miliki dalam hidup ini adalah hasil dari pemberian tangan-Mu. Jika kami saat ini membawa persembahan syukur, maka kami tentu jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kiranya persembahan ini dapat dikuduskan untuk digunakan dalam pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tetap berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah amanah pengutusan. Hiduplah dalam tuntunan hikmat Tuhan dan jadilah bijaksana ketika menjalani hidup setiap hari. Kita harus mengasihi di dunia tentang kuasa darah Kristus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa, penyertaan Kristus Yesus,
dan tuntunan Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita saat ini sampai kekal selama-lamanya.